warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Amami Fikri, mahasiswi KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, Subunit Desa Tanah Jawa, Kecamatan Halomehara, Kabupaten Saburai-Jua, Nusa Tenggara Timur. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengetahuan sedikit untuk mama-mama terkait bagaimana cara memanfaatkan barang-barang sekitar yang biasa kita temui untuk melatih motorik anak. Nah, sebelum kita membahas terkait bagaimana cara memanfaatkan barang-barang sekitar kita, ada lebih baiknya kita mengetahui mama sebenarnya apa sih motorik anak itu dan mengapa penting untuk melatih motorik anak. Simak videonya hingga selesai ya mama, selamat menyaksikan. Nah, kemampuan motorik itu apa sih? Kemampuan motorik itu merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh, anggota tubuh, atau memanipulasi objek di sekitarnya. Dan pada anak mama, kemampuan motorik itu terbagi menjadi dua, motorik kasar dan motorik halus. Di mana motorik kasar itu sebagian besar melibatkan hampir seluruh anggota tubuh. Seperti salah satu contohnya bagaimana cara anak berjalan, berlari, atau bahkan melompat. Nah, pada motorik kasar itu sebagian besar prosesnya dipengaruhi oleh usia dan perkembangan dari anak itu sendiri. Lalu bagaimana dengan motorik halus? Motorik halus itu merupakan salah satu contoh bagaimana cara anak untuk menggerakkan otot-otot kecil atau bagaimana cara anak mengkoordinasikan antara mata dan tangan. Seperti salah satu contohnya ialah bagaimana cara anak untuk memegang benda atau menggunakan pensil untuk menulis. Hal ini dengan kita melatih kemampuan motorik anak, secara tidak langsung kita mengajari anak cara untuk memiliki kontrol atas otot dan pergerakan tubuhnya sendiri mama. Serta melatih kemampuan motorik anak itu sangat penting pada masa awal-awal kehidupan si anak. Ditambah pula pada masa itu anak-anak itu memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi terhadap sekitar, serta memiliki daya ingat yang cukup tinggi juga loh mama. Jadi dengan kita mengenalkan ada banyak warna atau banyak bentuk, itu akan mempermudah anak di kemudian hari untuk mengingat dan mengetahui warna-warna apa atau bahkan bentuk-bentuk juga loh mama. Seperti salah satu contohnya ialah bentuk binatang atau bentuk buah-buahan. Nah, simak video berikut ini ya mama, bagaimana cara kita memanfaatkan barang-barang di sekitar ya untuk melatih kemampuan motorik anak. Dan di sepanjang video mungkin mama akan melihat ada banyak warna-warna yang kita gunakan. Hal ini guna untuk menarik perhatian anak serta mengenalkan pada anak terkait warna-warna yang ada di sekitar kita. Dan selamat menyaksikan. Siapkan kardus yang tidak terpakai, cat air, selotip, kuas, penggaris, gunting, pensil, serta pisau tajam. Lalu siapkan kardus, pensil dan penggaris, dan gambar beberapa bidang datar, seperti salah satu contohnya lingkaran atau persegi. Dan gambarlah bidang datar yang berbeda di sisi sebelahnya, seperti segitiga dan layang-layang. Jika sudah menggunakan pisau tajam, potonglah sesuai dengan garis-garis yang telah dibuat sebelumnya, lalu singkirkan bekas potongannya. Dan jika sudah, siapkan cat air. Jika tidak memiliki cat air, itu bisa diganti dengan krayon atau pensil berwarna lainnya. Lalu berikan warna di sekitaran bidang datar serta di bekas potongan. Usahakan warna potongan dan bidang datar itu memiliki warna yang sama. Lalu tunggu hingga kering dan media siap untuk digunakan. Minta anak untuk menyamakan bekas potongan sesuai dengan warna dan bentuk bidang datar yang telah disiapkan. Lalu untuk membuat media yang kedua, bahan-bahan yang diperlukan ialah kardus, krayon atau cat air, lalu pisau tajam, kuas, pena, serta stik es krim yang sudah dibersihkan, dan koin. Lalu buatlah beberapa lingkaran di atas salah satu sisi kardus seperti yang ada di contoh.
Lalu jika sudah menggunakan pisau tajam dan penggaris, buatlah lubang di tengah-tengah lingkaran, seperti yang ada di contoh. Dan jika sudah, lakukan itu hingga semua lingkaran sudah memiliki garis-garis yang berlubang. Lalu siapkan cat air untuk memberi warna yang ada pada setiap lingkaran, dan diusahakan menggunakan warna yang berbeda-beda, seperti yang ada contoh pada video. Lalu singkirkan kardus hingga kering, dan siapkan stik es krim serta cat air. Lalu warnai stik es krim sesuai dengan warna-warna yang digunakan pada kardus, dan tunggu hingga kering, hingga media siap untuk dimainkan. Lalu siapkan kardus, stik es krim, serta minta anak untuk menyesuaikan warna stik es krim dan warna yang ada di sekitar lingkaran, seperti yang ada pada contoh. Untuk media ketiga, siapkan kardus, siapkan bola berwarna-warni, siapkan cat air atau krayon, atau pensil warna, siapkan pena dan selotip serta pisau tajam. Lalu, siapkan pena dan selotip, lalu gambar lingkaran sesuai dengan jumlah warna yang ada pada bola di atas salah satu sisi kardus. Lalu jika sudah menggunakan pisau tajam, potonglah lingkaran sesuai dengan garis yang telah kita buat sebelumnya, hingga menjadi seperti di contoh. Lalu jika sudah, siapkan selotip dan rekatkan kardus hingga menjadi sebuah kubus, seperti yang ada pada contoh. Jika sudah direkatkan, gambarlah warna di pinggiran lingkaran sesuai dengan warna yang ada pada bola, seperti yang ada di contoh. Lalu minta anak untuk memasukkan warna bola sesuai dengan warna yang ada di pinggiran kardus. Mainan telah selesai. Untuk membuat media pinball, siapkan kardus yang tidak terpakai, siapkan cat air, selotip, lem atau double tip, sedotan stik es krim yang sudah dibersihkan, gunting, pena, kuas, penggaris, plastik transparan, dan beberapa buah kancing yang tidak terpakai. Lalu potonglah kardus sesuai dengan ukuran plastik transparan tersebut. Lalu potong-potonglah sedotan atau stik es krim yang sudah dibersihkan menjadi beberapa bagian. Lalu jika sudah, rekatkan sedotan dan stik es krim yang sudah dipotong di atas kardus yang sudah kita potong sebelumnya. Itu bisa menggunakan double tip atau juga bisa menggunakan lem seperti yang ada pada contoh. Lalu jika sudah, aturlah posisi sedotan dan stik es krim tersebut hingga seperti contoh, dan masukkanlah media tersebut ke dalam plastik. Lalu, Mama juga bisa mengkreasikan warna-warna yang ada pada kardus seperti ini, agar bisa menarik perhatian anak. Lalu masukkanlah kancing, dan minta anak untuk menurunkan kancing dari atas hingga bawah, dengan melalui rintangan-rintangan yang kita telah buat sebelumnya. Lalu untuk mengeluarkan kancing, silakan gunting di bagian akhir plastik. Untuk membuat labirin, siapkan kardus, penggaris, dan pena, lalu gambar beberapa bidang datar kecil di atas kardus tersebut. Lalu potong sesuai dengan garis yang telah digambarkan sebelumnya. Lalu ambil beberapa sedotan dan potong. Lalu rekatkan bisa menggunakan double tip ataupun lem sedotan tersebut ke bidang datar yang kecil tersebut. Lalu jika sudah, ambil kardus yang sudah tidak terpakai, lalu dengan paku silakan lubangi tersebut dan buatlah jalan labirin, seperti yang ada di contoh. Lalu minta anak untuk mendorong bidang datar kecil tersebut untuk melalui setiap garis yang ada di labirin. Mama juga bisa mengkreasikan dengan memberikan warna untuk menarik perhatian anak, seperti yang ada pada contoh. Lalu minta anak untuk mengulangi permainannya.
Lalu selanjutnya siapkan kardus, kertas, dan plastik transparan serta selotip, dan gel transparan dan cat warna. Lalu jika sudah, rekatkan kertas dan kardus menjadi bagian, lalu tulislah angka, atau angka tersebut bisa diganti baik dengan gambar buah-buahan atau dengan gambar binatang. Lalu jika sudah, ambil gel transparan dan taruh beberapa bagian di dalam plastik tersebut. Lalu ditambahkan dengan cat air. Aduk hingga gel dan cat air merata. Lalu rekatkan gel dan cat air tersebut di atas kertas menggunakan selotip. Lalu jika sudah, ratakan cat air tersebut dan minta anak untuk menemukan angka-angka yang telah kita tuliskan atau gambar-gambar yang telah kita gambarkan. Lalu untuk game selanjutnya, siapkan kardus yang tidak terpakai, kuas, paku, dan beberapa pembersih kuping serta cat air. Lalu jika sudah, bolongi kardus beberapa lubang menggunakan paku dan berikan warna di tiap sisi kardus yang berbeda-beda. Ratakan warna, dan jika sudah, ambil pembersih kuping dan warnai pembersih kuping sesuai dengan warna yang ada di tiap-tiap sisi kardus. Lalu tunggu hingga kering dan media siap untuk dimainkan. Lalu, minta anak untuk menyamakan warna yang ada di sisi-sisi kardus sesuai dengan warna-warna yang ada di katan ban.